Bab 354. Lestari bertahan dengan bersandar pada keyakinan bahwa Wira akan pulang. Dia tidak menyerah pada tekanan keluarga Suteja dan membocorkan cara membuat gula putih. Berkat pengawasan Iqbal dan sejumlah uang yang Lestari berikan, ayahnya tidak menerima hukuman apapun di penjara. Kasus ini punya bukti dan saksi lengkap sehingga tidak bisa dibatalkan. Iqbal hanya bisa terus menunda waktu peradilan. Namun, setiap malam selalu ada preman yang menggedor pintu rumah Lestari sambil mengancam. Untungnya, Iqbal mengirimkan petugas patroli. Hanya saja, petugas patroli juga tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Begitu petugas patroli pergi, tidak lama kemudian para perusuh ini datang dan mengganggunya lagi. Kakak sepupumu itu pelajar payah itu, kan? Pak Husni bisa menghancurkannya dengan mudah. Preman di luar pintu mendengkus dingin, lalu berkata, pintarlah sedikit. Cepat serahkan benda yang diinginkan bos kami. Kalau enggak, kami enggak akan segan-segan lagi. Kami berempat akan masuk bersama, lalu hehe. Kamu tahu sendiri, kan? Kalau kalian berani masuk, aku akan membunuh kalian. Cobalah kalau nggak percaya, ujar Lestari sambil menggertakkan giginya. Dia memeluk busur silang Zeta dan mengarahkannya ke depan pintu. Demi keamanan, Lestari dan ayahnya membawa 2 busur silang saat kembali ke kota. Dia sering berlatih menggunakan busur silang saat senggang. Busur silangnya dan sudah mampu melepaskan 100 tembakan. Bunuh kami, hahaha, kakak rela mati di tanganmu. Asalkan mati dibunuh gadis cantik, aku nggak menyesal. Hahaha, ayo, kita dobrak pintunya sama-sama. Kita tangkap gadis cantik ini malam ini juga. Kalau terus ditunda-tunda, Pak Husni akan kesal. Keempat preman itu menggedor pintu dengan kuat. Pintu itu bergetar hebat sebagai akibatnya. Krek, gigi Lestari bergemeletuk, meskipun dia memegang busur silang. Zeta, wajah cantiknya tetap pucat ketakutan, dia wanita lemah. Meski punya senjata, dia mana berani membunuh orang. Tadi, Lestari melontarkan kata-kata ancaman. Namun, ketika orang-orang di luar itu menyerbu masuk, dia tidak tahu apakah dia berani melepaskan panahnya. Bajingan, aku tinggal buang air kecil sebentar, kalian sudah datang lagi. Ujar seseorang. Mendadak, Regan datang sambil berteriak. Tangkap mereka, jangan, biarkan satu pun lolos. Cepat kabur, ada Pak Regan ada di sini. Teriak para preman itu dengan ngeri, gedoran di pintu pun berhenti. Tidak lama kemudian, suara Regan terdengar dari luar pintu. Nona Lestari, jangan takut, bajingan-bajingan itu sudah pergi. Pak Iqbal memintamu untuk menunggu beberapa hari lagi sampai Tuan Wira kembali, dia pasti punya cara untuk menghadapi keluarga Suteja, aku akan menyuruh seseorang berjaga sepanjang malam, kamu nggak perlu takut. Terima kasih, Pak Regan, ujar Lestari. Lestari berbaring di lantai, memeluk lutut dengan kedua tangannya. Matanya yang indah berkaca-kaca saat berkata, Kak Wira, tolong cepat pulang. Aku dan ayah sudah nggak tahan lagi. Meskipun Suryadi tidak dipukuli di penjara, ada orang-orang yang terus mengancam Lestari dari waktu ke waktu, Suryadi khawatir akan terjadi sesuatu pada putrinya di luar sana. Sementara itu, Lestari juga khawatir ada orang yang akan berbuat kotor dan membuat ayahnya tertimpa musibah di penjara. Bagaimanapun, antek-antek keluarga Suteja sangat bagus. Jika Lestari tidak membayar banyak uang untuk penjara dan Iqbal tidak membantu mereka, Suryadi sudah lama disiksa di penjara. Keesokan harinya, di villa milik keluarga Darmadi di kota pusat pemerintahan Jagabu, 58 veteran pasukan Zirah Hitam tengah berkumpul, mereka memandang satu sama lain dengan ekspresi sedih. Jumlah mereka lebih dari 100 orang saat mereka datang, tetapi sekarang hanya tersisa 58 orang, lebih dari setengahnya telah tewas. Saat ini, rekan seperjuangan mereka makin sedikit. Selain itu, mereka juga sedih karena waktu berpisah sudah tiba. Semuanya, meskipun kerajaan nggak memberi kalian gelar, kalian semua adalah pahlawan kerajaan Nuala. Ujar Wira. Wira menatap orang-orang di sekelilingnya, lalu melanjutkan. Sekarang, kalian sudah boleh pulang kampung, aku akan memberi kalian sejumlah uang supaya kalian nggak perlu mengkhawatirkan biaya hidup lagi, kalian juga bisa kembali dan mengajak keluarga kalian pergi ke Dusun Darmadi. Aku akan memperlakukan kalian seperti aku memperlakukan Paman Hasan. Para veteran pasukan Zirah Hitam ini adalah orang-orang yang setia dan memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, jika mereka ikut dengan Wira, kekuatan Dusun Darmadi akan lebih solid. Tuan, kami akan ikut ke Dusun Darmadi denganmu sekarang. Bab 355. Fandi, Rudi, dan belasan prajurit pasukan Zirah Hitam yang tidak berkeluarga langsung menyatakan kesediaan mereka tanpa ragu. Tuan, kami ingin pulang dulu untuk membawa istri dan anak kami, lalu baru pindah ke Dusun Darmadi. David dan 20-an orang lain yang sudah berkeluarga memilih untuk pindah bersama keluarga mereka. Lewat Hasan, para veteran sudah memahami karakter Wira. Adapun kemampuan Wira, mereka tahu dengan baik setelah berjuang bersamanya dalam beberapa pertempuran. Selain itu, Panglima Yuda juga berkata, jika mereka mengikuti Wira, mereka akan memiliki kehidupan yang baik. Banyak orang setuju tanpa ragu-ragu. Tuan, kami ingin pulang dan menjalani kehidupan yang damai. Hanya beberapa veteran pasukan Zirah Hitam yang memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka. Bukannya mereka tidak mempercayai Wira, tetapi mereka tidak ingin meninggalkan kampung halaman.
Wira tidak memaksa mereka. Dia memberikan 30 juta kepada setiap orang yang memilih untuk pulang. Jumlah ini tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, intinya, cukup untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para veteran pasukan Zirah Hitam pergi mengatur kereta kuda tidak lama kemudian, orang-orang dari Kabupaten Uswal juga berkumpul, merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan setelah mengalami ujian perang dan bertemu dengan para jenderal serta pejabat, para pemuda ini menjadi berbeda, mata mereka menjadi tajam dan cerah. Mereka juga tidak lagi bernyali kecil, ada 11 orang yang datang, tetapi sekarang hanya 4 orang yang ingin tetap tinggal. Awalnya, mereka tidak cukup, Wira juga meluangkan waktu untuk memilih 200 prajurit veteran yang dapat diandalkan. Dia membentuk tim untuk melindung rumah sakit dan mengangkut garam. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjalankan semua ini, mengandalkan Sony saja masih belum cukup. Namun, Wira dan Dian tidak bisa tinggal. Jadi, Wira meminta Hasan, Dodi, dan 10 veteran pasukan Zirah Hitam untuk tinggal dan membantu. Lantaran panen kali ini sangat banyak, uangnya tidak bisa diangkut pulang ke Kabupaten Uswal sekaligus. Wira hanya bisa membawa uang kertas, uang emas, serta sejumlah kecil uang perak dan koin perunggu yang mudah dibawa. 30 miliar uang perak dan koin perunggu yang tersisa ditinggalkan di kota agar bisnis bisa berjalan. Personel yang andal juga dibutuhkan untuk menjaga semua uang itu. Setelah mengatur dan meninggalkan beberapa penjelasan, Wira dan yang lainnya pun pergi. Hasan, Dodi, Danur, Sony, dan sekelompok orang lainnya melambaikan tangan mereka. Wira dan Dian naik kereta, diikuti belasan veteran pasukan Zirah Hitam dan 50 prajurit veteran. Kereta kuda yang terus melaju akhirnya tiba di gerbang selatan kota. Saat itu, ada sebuah kereta kuda yang terparkir di gerbang kota. Di dalam kereta itu, anggur beras sedang dihangatkan di tungku. Arang Putro dan Fabrian sedang berdiri di luar kereta, mengenakan jubah besar dan terus mengentakkan kaki mereka untuk mengusir dingin. Cuaca makin dingin saat belasan kereta itu melaju meninggalkan kota. Ketika melihat Danu mengemudikan salah satu kereta, Fabrian buru-buru mendekat. Putro mengikuti dari belakang sambil memegang kendi dan gelas anggur. Putro mengangkat gelasnya sambil berkata, "Aku nggak ingin mengucapkan terima kasih yang terlalu dramatis, jadi aku menyiapkan segelas anggur untuk mengantarmu pergi." Strategi Wira berhasil mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mempertahankan kota pusat pemerintahan Jagabu, dan menjaga properti leluhur keluarga Gumilar. Wira juga mengingatkan keluarga Gumilar untuk membeli banyak properti saat harga berada di titik terendah. Hal ini memungkinkan keluarga Gumilar mendapatkan 10 miliar dan memperkuat situasi keuangan mereka. "Ini yang kusukai darimu, Kak. Aku jadi risih kalau orang lain terlalu sopan," ujar Wira. Dia mengangkat gelas dan menenggak habis anggurnya. Anggur beras hangat itu langsung menghangatkan perutnya. Putro merangkul bahu Wira dan berkata, "Aku nggak bisa menerima bantuanmu secara cuma-cuma. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu, kalau nggak, hatiku nggak akan tenang." Wira berkata tanpa basa-basi, "Oke, kebetulan aku ingin meminta satu bantuan Kak Putro. Orang biasa nggak akan bisa membantu." Bab 356. Putro tertawa, lalu berkata, "Jangan puji aku, nanti aku besar kepala." Wira pun berterus terang, "Dusun kami sedang menjalankan program pemberantasan buta aksara. Tapi, kami kekurangan guru. Jadi, aku mau minta bantuan Kak Putro untuk mencari guru-guru yang bisa dipercaya dan supel." Putro yang terkejut bertanya, "Pemberantasan buta aksara?" Wira menjelaskan, tujuannya untuk membuat semua orang mengenal tulisan. Baik pria, wanita, tua, atau muda, semua harus bisa menulis nama sendiri. Bahkan, mereka harus tahu cara berhitung yang sederhana. Kalau usaha sebuah toko makin besar, orang yang bisa menulis dan berhitung makin dibutuhkan. Daripada merekrut orang lain yang belum tentu bisa dipercaya, lebih baik membimbing beberapa orang sendiri yang latar belakangnya sudah diketahui dengan jelas. Kali ini, setelah Wira mendapatkan uang dan kembali ke Dusun Darmadi, banyak hal yang sudah bisa dikembangkan. Membuat semua orang di dusun mengenal tulisan. Seru Putro yang bersemangat. Sebelumnya, belum pernah ada gerakan yang hebat seperti ini. Mata Putro berbinar-binar ketika berucap, "Wira, kamu itu mau menyejahterakan rakyat supaya mereka semua menjadi masyarakat yang intelektual, ya?" Wira berdeham, lalu melambaikan tangannya sambil berujar, "Kak Putro, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya butuh orang-orang yang bisa menulis dan berhitung." Putro mendengus. Dia menatap Wira dengan sinis, lalu mengubah topik pembicaraan. "Begini saja, biar aku yang menjadi guru, kamu cukup bayar aku dengan sebotol arak sehari." "Apa?" sahut Fabrian yang terkejut. Kemudian, Wira segera melambaikan tangannya seraya menimpali. "Kak Putro, jangan bercanda. Kamu itu sarjana tingkat tertinggi dan pernah menjadi pejabat tingkat ketiga. Selain itu, kamu juga mengurus keluarga bangsawan. Mana mungkin aku membiarkan kamu pergi ke Dusun Darmadi yang terpencil untuk menjadi guru?" Putro memelototi Wira dan membalas, "Wira, kalau kamu mau bilang aku nggak berpendidikan, langsung saja. Kalau kamu memang nggak berpikiran begitu, berarti kita sudah sepakat. Aku mau pulang untuk bersiap-siap dan membawa beberapa junior yang bisa dipercaya. Setelah itu, aku baru pergi ke Dusun Darmadi." Selesai berkata, Putro langsung pergi dan sama sekali tidak memberi kesempatan untuk menolak Wira yang tidak berdaya melihat Fabrian sambil berkata,
Nanti coba kamu bujuk pamanmu. Kondisi di dusun sangat susah. Dia pasti nggak tahan. Fabrian tersenyum getir sembari menyahut. Paman Wira, kamu juga tahu sifat pamanku. Mana mungkin aku bisa membujuknya. Wira tersenyum getir sembari menggeleng. Kabupaten Uswal pasti akan heboh kalau seorang sarjana tingkat tertinggi mengajar di sana. Fabrian menggoda Wira. Paman Wira, terima kasih karena kali ini kamu bantu keluargaku menghasilkan 1 miliar gabak sekaligus. Tapi, aku sangat menyesal karena nggak bisa bawa kamu ke bordil selama di kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira terbatuk-batuk dan melirik kereta di belakang. Dasar bocah sialan. Bisa-bisanya dia membicarakan tentang bordil siang bolong begini, benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana Dian akan menilainya nanti. Benar juga, kota pusat pemerintahan Jagabu berada di perbatasan. Di sini, wanita-wanita cantik yang ada di bordil kurang banyak. Saat kita pergi ke kota provinsi besok, aku akan bawa kamu pergi bertemu dengan wanita penghibur paling cantik di provinsi Jawali. Paras, bodi, dan pesonanya luar biasa, ucap Fabrian. Wira yang tampak kesal menutup mulut sambil terbatuk-batuk. Sementara itu, Danu yang berada di bagian belakang kereta kuda menutup mulut sambil tertawa. Dia menyingkap tirai kereta hingga muncul sedikit celah. Fabrian mengomel sendiri. Nanti, aku akan membawa wanita itu untuk Paman Wira, nggak peduli berapapun uang yang harus kuhabiskan. Wira langsung menendang Fabrian, lalu menegur. Cepat pulang dan bujuk pamanmu. Jangan bicara omong kosong di sini lagi. Aku nggak pernah pergi ke bordil. Hehe, Paman Wira, aku sudah dengar dari warga dari dusunmu bilang kamu dan Dodi pergi ke bordil di kabupaten. Kalian bahkan tinggal di sana 3 hari sampai Dodi kelelahan saat keluar, ujar Fabrian. Fabrian yang ditendang juga tidak marah, dia kabur sambil tertawa. Raut wajah Wira sangat muram. Ketika dia berjalan kembali ke kereta kuda, tiba-tiba bumi bergetar, beberapa kuda tempur yang gagah berpacu dari tembok kota. Prajurit yang menunggangi kuda memakai baju zirah. Mereka adalah Yuda, Herdian, Basuki, Chandra, serta Letnan Jenderal, Jenderal Pendamping, Jenderal Batalion, dan Mayor yang baru naik pangkat. Ada juga segerombolan prajurit biasa di belakang para prajurit, juga ada sekelompok orang. Ada perajin dari tim zirah, tim busur, dan juga dokter dari markas militer. Hampir semua orang dari markas militer datang.